Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kelompok 2 kelas paralel yang beranggotakan Nur Rahmat Bayu, NPM 190015, Eka Yuda Adi Setia, NPM 190026, Septi Wibowo, NPM 190201, Haris Aditya Pandaya, NPM 190215, Sandi Firda Rahmawan, NPM 200139, akan mempresentasikan tentang perumusan masalah dan telaah literatur. Perumusan masalah merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali akan dilakukan riset. Menurut Surya Sumantri, menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiono, perumusan masalah adalah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian, di mana penelitian dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi. Bentuk-bentuk perumusan masalah penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, kemudian rumusan masalah komparatif, dan kemudian rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, dengan tidak membandingkan variabel tersebut dengan variabel yang lainnya. Sedangkan rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membandingkan keadaan suatu variabel atau lebih dari 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dan rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Ada 4 kemungkinan tipe masalah dalam penelitian bisnis. Yang pertama, masalah-masalah yang saat ini ada di suatu lingkungan organisasi yang memerlukan solusi. Masalah ini pada umumnya merupakan tipe masalah praktis yang diteliti dalam penelitian terapan. Masalah-masalah praktis tersebut dapat terjadi pada setiap tingkat dan fungsi organisasi. Sedangkan contoh masalah tersebut adalah, misalnya pada suatu perusahaan, pimpinan mendapatkan laporan bahwa produksi pada suatu periode tertentu masih jauh di bawah target yang ditetapkan pada awal periode. Kemudian, pimpinan memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan selisih antara target dan pencapaian produksi pada periode tersebut. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemimpin perusahaan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Masalah yang kedua adalah bidang-bidang tertentu dalam suatu organisasi yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Keputusan manajemen kemungkinan berupa kebijakan yang dibuat oleh karenanya ada suatu masalah yang segera memerlukan pemecahan. Ditinjau dari saat munculnya masalah, keputusan tersebut merupakan kebijakan manajemen yang bersifat reaktif. Keputusan manajemen dapat pula bersifat proaktif untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah tertentu pada masa yang akan datang. Contoh dari masalah ini adalah manajemen perusahaan menilai bahwa kinerja bagian pengiriman produk kurang optimal dan perlu peningkatan untuk meningkatkan
layanan terhadap konsumen perusahaan. Menurut penilaian manajemen, dengan kinerja yang sekarang, kemungkinan akan menimbulkan masalah ketidakpuasan konsumen pada masa yang akan datang. Kemudian, manajemen memerlukan informasi mengenai berbagai alternatif yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja bagian pengiriman produksi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang hasilnya diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap keputusan yang akan dibuat manajemen dalam rangka optimalisasi kinerja bagian pengiriman produk. Masalah ketiga yang mungkin muncul adalah persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena yang terjadi. Tidak semua hasil penelitian bisnis memberikan kontribusi secara langsung terhadap pemecahan masalah-masalah yang praktis. Para akademisi atau praktisi dapat melakukan penelitian terhadap persoalan-persoalan teoritis yang mempunyai dampak tidak langsung terhadap pemecahan masalah yang terjadi saat ini atau masalah yang praktis. Contohnya, sebuah penelitian dapat diarahkan untuk menganalisis aspek hubungan antara target anggaran yang ditetapkan dengan kinerja manajer dan bawahannya. Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi terjadinya selisih anggaran. Tipe masalah yang keempat adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban secara empiris. Hasil penelitian di samping berupa deskripsi persoalan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena empiris, juga dapat diarahkan untuk memperoleh jawaban empiris dari suatu pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan teoritis dapat berupa pertanyaan atau masalah penelitian sebelumnya yang belum terjawab. Contohnya, diadakan penelitian yang diarahkan untuk menemukan jawaban empiris terhadap pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab, berupa penelitian yang tidak jelas mengenai hubungan antara anggaran partisipatif dengan kinerja manajer bawahan. Jadi, penelitian yang berupa pengulangan atau perluasan dari penelitian sebelumnya merupakan bentuk-bentuk penelitian yang umum dilakukan dalam penelitian dasar. Hasil penelitian replikasi dan ekstensi bermanfaat untuk konfirmasi atau pengembangan untuk temuan-temuan penelitian sebelumnya. Metode penemuan masalah. Penemuan masalah secara formal dapat diperoleh melalui antara lain secara analogi. Analogi merupakan penemuan masalah dengan cara mengadaptasi masalah dari suatu pengetahuan dan menerapkannya ke bidang pengetahuan baru dari sisi peneliti. Dengan adanya persyaratan bahwa kedua bidang tersebut harus memiliki kesesuaian dalam hal-hal yang penting. Metode yang kedua, rekomendasi penelitian. Masalah penelitian dapat diperoleh dari rekomendasi hasil penelitian orang lain. Pada bagian akhir sebuah publikasi, jurnal, atau penelitian, seorang peneliti biasanya mencantumkan kesimpulan, saran, serta keterbatasan. Dari bagian inilah didapati masalah yang dapat dianalisis untuk kemudian atau kemungkinan melanjutkan penelitian tersebut sebagai upaya untuk mengkaji hal-hal yang belum terungkap.
Dapat pula digunakan untuk mengulang penelitian sebagai wahana memperkaya teori dan hal-hal lain yang dapat ditemukan dari analisis hasil penelitian orang lain. Metode formal yang ketiga adalah renovasi. Renovasi merupakan sebuah metode menemukan masalah penelitian dengan cara mengganti, mengurangi, atau menambah suatu unsur baru untuk meningkatkan kebenaran suatu teori. Yang keempat, morfologi. Morfologi merupakan pengujian kemungkinan-kemungkinan kombinasi yang terkandung dalam sebuah permasalahan yang kompleks. Yang kelima, dekomposisi. Dekomposisi merupakan cara penjabaran suatu permasalahan ke dalam komponen-komponennya. Selain menggunakan cara formal yang tadi telah disampaikan, penemuan masalah juga dapat diperoleh dengan pendekatan non-formal. Beberapa pendekatan non-formal yang umum dipergunakan antara lain: pertama, konjektur. Konjektur adalah permasalahan yang ditemukan dengan naluriah. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki intuisi dan kepekaan terhadap fenomena penelitian. Bila kemudian dasar atau latar belakang permasalahan dapat dijelaskan, maka penelitian dapat diteruskan secara alamiah. Kedua, fenomenologi, yaitu menemukan permasalahan-permasalahan baru yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang dapat diamati. Pendekatan ini paling umum dilakukan oleh peneliti pemula, seperti mahasiswa yang sedang menempuh skripsi. Yang ketiga adalah konsensus, atau penemuan permasalahan dari hasil kesepakatan. Misalnya, kesepakatan para ahli dalam suatu bidang yang sama. Dan yang keempat adalah pengalaman. Pengalaman juga merupakan sumber permasalahan yang dapat dijadikan kajian penelitian. Baik itu pengalaman yang gagal maupun pengalaman yang sukses di masa lalu. Sumber utama penemuan masalah penelitian. Yang pertama adalah literatur yang dipublikasikan. Yang dimaksud adalah berupa buku teks, jurnal, dan teks database. Yang kedua, literatur yang tidak dipublikasikan, yaitu berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah-makalah seminar. Kesalahan umum dalam penemuan masalah. Yang pertama, pengumpulan data tanpa rencana atau tujuan yang jelas. 2. Peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. 3. Peneliti merumuskan masalah dalam bentuk terlalu umum dan ambiguitas sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. 4. Peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis, sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Yang kelima, peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau masalah praktis. Ya, terima kasih Pak Yuda. Saya akan melanjutkan, yaitu tentang telaah literatur. Telaah literatur merupakan analisa berupa kritik. Kritik tersebut bisa membangun ataupun menjatuhkan.
dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Nah, tujuan telaah literatur itu sendiri yaitu satu, memudahkan dalam penelitian yang serupa. Kedua, menemukan variabel yang penting dalam memecahkan masalah. Ketiga, peneliti diposisikan terhadap pengetahuan yang telah ada. Keempat, menghindari membuang usaha dalam menemukan ulang apa yang telah diketahui. Kelima, menyediakan argumen untuk hubungan antar variabel dalam model konseptual. Selanjutnya yaitu teknik dalam telaah literatur. Teknik dalam telaah literatur itu ada 5, yaitu 1, mencari kesamaannya atau compare, yaitu ketika melakukan telaah literatur dapat dilihat kesamaannya antara literatur yang didapat dengan yang akan diteliti. Kedua, mencari ketidaksamaannya atau kontras. Ketika melakukan telaah literatur, dapat dilihat ketidaksamaannya antara literatur yang didapat dengan yang akan diteliti. Ketiga, berikan pandangan atau criticize. Literatur yang dibaca akan memberikan pandangan tentang suatu hal mengenai apa yang dibutuhkan. Keempat, bandingkan atau sintesis. Membaca satu literatur tentu tidak menjamin untuk kelengkapan informasi yang dibutuhkan peneliti, sehingga perlunya membaca literatur lain dari literatur satu dan lainnya akan dibandingkan sehingga kaitannya dapat memberikan informasi yang terkait. Kelima, ringkasan atau summarize. Hasil dari pencarian literatur yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian, kemudian dibuat ringkasan atau summarize. Tujuannya yaitu untuk mempermudah cakupan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Proses tinjauan literatur. Proses tinjauan literatur biasanya dilakukan dalam beberapa langkah. Menurut Macmillan, dalam buku Research in Education, proses tinjauan literatur adalah sebagai berikut. 1. Analysis the problem statement. Pada bagian ini adalah menganalisis masalah penelitian berkaitan dengan variabel penelitian. Permasalahan ini berisi variabel penelitian yang mengindikasikan topik untuk pencarian literatur, sehingga memudahkan dalam pencarian literatur. Kedua, search and read secondary literature. Mencari dan membaca literatur sekunder guna melengkapi dari pencarian literatur primer, sehingga dengan membaca literatur sekunder akan mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti. Ketiga, select the appropriate index for reference service or database, yaitu memilih indeks yang akan dijadikan referensi sehingga nantinya akan memudahkan dalam pencarian literatur baik primer maupun sekunder. Keempat, transform the problem statement into such language, yaitu masukkan permasalahan dalam bahasa pencarian. Tujuannya yaitu untuk mempermudah proses pencarian literatur
kelima, conduct a manual and or computer search. Tujuan dari proses ini diantaranya yaitu pencarian pada komputer berkaitan dengan internet. Keenam, read the percent primary literature. Membaca literatur primer yang berkaitan dengan indeks permasalahan untuk mendapatkan gambaran serta dilengkapi dengan membaca dari literatur sekunder. Organize notes. Mengatur catatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam informasi poin-poin penting berkaitan dengan penelitian. Terakhir yaitu write the review. Menuliskan atau mengulas hasil review yang dilakukan berkaitan dengan studi, teori, dan praktek yang relevan harus sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk mengetahui perbedaan mengenai penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, penelitian lama dapat berguna sebagai salah satu strategi dalam merencanakan penelitian baru. Namun, hal ini terkadang memicu pada plagiat karena isi dari penelitian lama sebagian besar akan menjadi isi dalam penelitian baru. Terima kasih. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami tentang perumusan masalah dan telaah literatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.